Hai sahabat SD, kali ini kita akan membahas materi tentang bilangan kuadrat dan penarikan akar kuadrat. Hal pertama yang akan kita bahas adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat adalah suatu bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian dua bilangan yang sama. Contohnya, 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. 5 kuadrat sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Dan seterusnya hingga 9 kuadrat sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 81. Berdasarkan pengertian bilangan kuadrat di atas, maka angka 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, dan 81 merupakan bilangan kuadrat. Nah, setelah mengetahui bilangan kuadrat, maka kita akan membahas tentang penarikan akar kuadrat. Adapun contohnya, ini dibaca akar 9 sama dengan 3. Mengapa hasilnya 3? Ini dikarenakan 9 adalah bilangan kuadrat yang didapat dari perkalian 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu contoh kedua yakni akar dari 49 sama dengan 7. Yakni didapat dari perkalian 7 dikali 7 yang menghasilkan 49. Lalu contoh terakhir yakni akar 81 yang menghasilkan angka 9 yang didapat dari perkalian 9 dikali 9 yang menghasilkan 81. Nah, sahabat SD, sekarang kita akan mencoba melakukan penarikan akar dengan bilangan kuadrat yang lebih dari 100. Contohnya, akar dari 256. Hal pertama yang harus kita lakukan yakni pisahkan setiap dua angka dari belakang dengan memberi tanda titik, yakni 2 diberi titik, lalu tulis angka 56. Ya, seperti di contoh 2.56. Jadi dikelompokkan ya. 2 terpisah dengan angka di belakangnya 56. Lalu langkah kedua yakni tentukan bilangan kuadrat yang hasilnya paling mendekati angka paling kiri. Kita ketahui paling kiri yakni angka 2 dan yang mendekati adalah perkalian 1 dikali 1 yang menghasilkan 1. Karena angka 1 mendekati angka 2. Ya, ditulis 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian dikurangi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Angka 56 yang kelompok paling belakang diturunkan saja. Jadi angkanya menjadi 156. Jumlahkanlah hasil bilangan yang pertama, yakni 1 ditambah 1 sama dengan 2. Perkalian 1 kali 1 yang di atas itu dijumlahkan sehingga 1 tambah 1 menghasilkan angka 2. Lalu langkah keempat, simpan angka 2 itu, kemudian cari bilangan yang sama sehingga dapat kita tulis 2 titik dikali titik sama dengan 156. Titik itu dapat kita isi dengan bilangan kuadrat di mana kalau kita kalikan akan menghasilkan 156. Kita coba mengisinya dengan angka 6. Jadi kalau kita kalikan 26 dikali 6 sama dengan 156. Lalu langkah yang terakhir yakni mengambil bilangan-bilangan terakhir yang ada ditunjukkan pada tanda panah
yakni angka 1 dan 6, sehingga dapat diperoleh hasil akar dari 256 adalah 16. Lalu contoh yang kedua, yakni tentukanlah akar kuadrat dari 1024. Kita dapat tulis seperti ini, akar 1024. Caranya sama seperti tadi, ya ini pisahkan dua angka dari belakang. Jadi kita hitung 24 itu ada di belakang ya, karena dua angka dari belakang. Jadi kita tulis 10.24. Lalu kita ingat kembali, 10 di depan itu yang paling dekat adalah angka 9 ya. Jadi perkalian yang kita pakai untuk menghasilkan 10 ini adalah 3 dikali 3. Nah, 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Jadi kita tulis angka 9 di bawah 10 ya. Kemudian kita kurangi 10 kurang 9, hasilnya 1. Kemudian angka yang terakhir ini kita turunkan saja, jadi hasilnya 124. Lalu langkah selanjutnya, tambahkan angka kembar yang di depan tadi ini. Jadi 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Kita tulis 6 di bawah. Kemudian langkah selanjutnya, 6 titik dikali titik sama dengan 124. Jadi perkalian kembar mana yang akan kita isi di sini sehingga akan menghasilkan 124. Kita coba dengan angka 2. Jadi 62 dikali 2 sama dengan 124. Kita buktikan pun pasti hasilnya 124. Jadi kita ambil bagian terakhirnya saja, pengali terakhirnya, yakni angka 3 dan angka 2 itu sebagai hasil dari akar 1024 di nilainya 32. Untuk penerapannya kita dapat melihat contoh berikut. Hitunglah luas persegi di samping. Kita ketahui rumus luas yakni S kuadrat, atau dapat kita tulis S kali S atau sisi dikali sisi. Kita ketahui sisi persegi samping adalah 17 cm. Jadi kita masukkan nilainya 17 dikali 17 menghasilkan 289. Lalu contoh kedua, hitunglah sisi persegi di samping. Di sini kita ketahui adalah luasnya. Jadi sini luasnya adalah 441. Kita sudah tahu rumus dari luas yakni S kuadrat. Jadi untuk mencari S atau sisi adalah dengan cara akar dari luas. Kita masukkan nilainya sehingga menjadi akar 441. Kita ingat kembali penarikan akar sebelumnya. Jadi kita tulis dengan cara memisahkan dua angka dari belakang sehingga menjadi 4.41. Kita ingat kembali angka 4 ini adalah hasil dari perkalian 2 dikali 2. Jadi hasilnya adalah 4. Lalu kita kurangi. Karena hasilnya 0 tidak usah ditulis 0, sehingga angka yang di belakang sisanya 41. Angka di belakang 41 ini kita langsung tulis saja di bawahnya. Lalu langkah selanjutnya yakni jumlahkan dua angka yang ini, hasil perkalian yang tadi di atas, sehingga 2 tambah 2 jadinya 4. Kita tulis di sini. Jadi 4 titik kali titik sama dengan 41. Jadi kita akan mengisi titik ini dengan angka kembar sehingga menghasilkan angka 41. Kita coba dengan angka 1 sehingga 41 dikali 1 sama dengan 41. Jadi kita bisa ambil 2 dan 1 sebagai hasil dari akar 2 dari 441. Jadi akar dari 441 adalah 21 cm. Nah,
Demikian penjelasan tentang bilangan kuadrat dan penarikan akar kuadrat. Semoga materi ini bermanfaat bagi sahabat SD. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.